Wa huwallazi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, khalaqa, telah menciptakan as-samawati, 7 langit, wal ardo, dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Oh, Pak. Allah menciptakan langit dan bumi, langit 7 dan bumi dalam waktu 6 hari. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan singgasana Allah berada di atas air. Nah ini Pak. 6 hari itu rinciannya bagaimana? Rinciannya ada di dalam surat Fussilat ayat 9, 10, 11, 12. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah, sesungguhnya apakah kalian wahai orang-orang kafir? Kafir, tidak percaya kepada Allah yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari. Dan kalian menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan yang kalian sembah. Itulah Allah, zat yang maha, zat yang mencipta alam semesta. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di atas bumi ini gunung-gunung. Wa baraka fiha, dan Allah memberkahi bumi ini. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah menetapkan akwat, makanan-makanan yang bisa dimakan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Fi arba'ati ayyamin, di dalam 4 hari. Sawa'al lisailin, sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Allah menciptakan bumi 2 hari, terus menjadikan di atas bumi gunung. Allah memberkahi, Allah mengatur dan menentukan pohon, tanaman yang bisa dimakan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi 2 hari. Jadi ini genep piro Pak? 4 hari. Setelah itu sumastawa ila sama, kemudian Allah naik menuju ke langit. Wahia, sedangkan langit itu dukhonun, asap. Faqala, kemudian Allah berfirman laha, kepada langit, walil ardi, dan kepada bumi, i'tiya tau'an au karha, taatlah kepadaku, sukarela maupun terpaksa. Qalata, bumi dan langit menjawab, ataina ta'iin, kita taat, kita akan melaksanakan perintahmu dengan keadaan sukarela. Faqadahunna sab'a samawat, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk langit 7 lapis fi yaumaini, dalam 2 hari Pak. Wa auha fi kulli sama'in amroha, dan Allah memberikan wahyu perintah kepada setiap lapisan dan tingkatan langit. Wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha, sedangkan langit yang paling rendah dihiasi oleh Allah dengan lampu-lampu, yaitu bintang gemintang, wa khifdhan, dan untuk menjaga langit dari jin-jin yang ingin mencuri berita langit. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketetapan Allah, zat yang perkasa lagi maha mengetahui. Nah, makanya Bapak Ibu hormati, Imam Ibnu Katsir memberikan kepada kita asar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Pak. Imam Bukhari meriwayatkan asar dari Ibnu Abbas. Suatu hari ada orang datang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan di Mekah Pak tinggalnya. Datang kepada Ibnu Abbas terus tanya kepada Ibnu Abbas. Loh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Fussilat tadi, Allah menciptakan bumi 2 hari, kemudian ngatur bumi, memberikan bumi makanan, memberkahi bumi, membuat atau memberikan kepada bumi
gunung-gunung supaya bumi itu tidak goyang dalam 2 hari. Terus Allah membuat langit setelah itu berapa? 2 hari, jadi genep 6. Berarti Allah menciptakan bumi dulu baru langit. Orang itu berkata, Pak, pinter dia. Kenapa dalam surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala kok berfirman? A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'am. Ayat Fussilat ini Allah mengatakan Allah menciptakan bumi terus langit. Tapi dalam surat An-Nazi'at kok Allah mengatakan, siapakah yang lebih besar penciptaannya dan lebih hebat? Kalian atau langit? Di mana Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit tanpa tiang. Dan Allah Subhanahu wa taala mempergulirkan siang malam. Kemudian setelah itu Allah menciptakan bumi wal arda ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi. Allah mengeluarkan tanaman-tanaman, Allah mengeluarkan air, Allah memberikan gunung supaya bumi itu tidak goyang. Gimana itu kok seakan-akan kok bertentangan, wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menjawab, Pak. Ibnu Abbas mengatakan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah bumi. Bumi, Pak. Setelah Allah menciptakan bumi, terus Allah menciptakan langit. Berapa? Bumi 2 hari, langit 2 hari. Setelah itu, Pak, baru Allah Subhanahu wa taala melengkapi penciptaan bumi. Memberikan gunung, menumbuhkan tanaman-tanaman, memberkahi gunung, menyiapkan pokoknya yang tanaman dan apapun yang bisa dimanfaatkan dan dimakan oleh makhluk hidup yang hidup di bumi. Bisa dipahami, Pak, ya? Nah, jadi bumi dulu, bumi mentahan gitu, Pak, ya. Seperti orang buat rumah itu loh, Pak. Ya. Awalnya pondasi dulu, karena bumi sebagai pondasi, Pak. Ya, maka pondasi dulu, bawah, ya kan? Terus bawah selesai baru atap. Setelah atap selesai baru ke bawah lagi masang keramik. Ngono Pak Dono ya? Apa keramik sih? Rumah kan gitu, Pak. Pondasi keramik engko, keramik wastafel, apalagi Pak. Terus dapur kan nanti, Pak. Sofa, terus kursi, buffet, apa langsung kan tidak kan, Pak? Jadi bawah dulu, mentahan bawah, terus atas, langit, atas, atap itu sekalian yang bagus, Pak, ya, langsung bagus. Setelah atap bagus, baru kembali ke lantai, baru di finishing, Pak, ya, di finishing, di keramik, pasang wastafel, pasang ini, bagus. Seperti itulah, Pak. Allah menciptakan langit, bumi dan langit. Gitu. Kemudian Bapak saya hormati, 6 hari itu hari ini hari kaya apa, Pak? Ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan 6 hari ya kayak hari kita. Ning ya iki ya susah untuk dipercaya, Pak. Soalnya saat itu kan hurung ana dina. Hurung ana dina. Maka Imam Mujahid, Pak, ya, Imam Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hari 6 hari itu adalah hari menurut hitungan Allah Subhanahu wa taala. Berapa itu? 1 hari di sisi Allah bagi Allah itu adalah 1000 tahun. Nah, surat Al-Hajj, wa yastajilunaka bil adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun. 1000 tahunnya hari-hari yang kalian alami di dunia ini. Nah,
Jadi menurut Imam Mujahid 6 hari itu ya berarti 6.000 tahun. Terakhir Pak ya, lah kenapa toh Pak ini masalahnya ini penting, ini sangat penting Pak, pelajaran bagi kita. Loh Allah itu kalau mau buat apa-apa itu kan tinggal kun maka fayakun gitu loh Pak. Itu kok dadak terus sampai lama kayak gini ngopo toh gitu. Padahal Allah itu kuasa apa-apa itu kun jadilah maka jadi. Nah itu Pak. Para ulama kita terutama tabi'in namanya Sa'id bin Jubair ya. Dan juga ulama yang lain ya Pak ya, mereka memberikan hikmahnya. Bahkan Imam Munawi dalam kitab Faidul Qadirnya, Imam Qurtubi juga ya menyatakan, Imam Baghawi ya meriwayatkan ucapan tabi'in Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mengatakan, ini dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Allah Subhanahu wa taala itu mampu dengan kun aja udah beres. Kenapa sih Allah kok tidak menciptakan langit bumi itu 6 hari? Ya. Ini Allah mengajarkan kepada makhluknya terutama manusia untuk hati-hati dan apa Pak ya? Kehati-hatian. Allah seakan-akan mengajari kita itu Pak. Kowe nek ngurusi apa-apa, punya masalah itu selesaikan, punya keinginan ya. Berusaha untuk mewujudkannya dengan cara pelan-pelan dan hati-hati. Apa-apa iki kudu bertahap, hanya untuk ngajari itu Pak pada kita. Makanya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik, hadis dinyatakan hasan. At-ta'anni minallah, hati-hati itu adalah datangnya dari Allah Pak. Angger kalau kita hati-hati itu berarti Allah memberikan kita petunjuk. Wal ajalatu minasyaiton, buru-buru itu datangnya dari setan. Pokoknya angger kita buru-buru wis pokok iku dari setan. Terus kita tergoda setan. Tujuannya itu. Ya. Kemudian tujuan yang kedua Pak, ya, yang kedua ya dikatakan oleh Imam Qurtubi ya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberitahukan kepada kita, Pak. Memang Allah itu kalau mau kun maka jadi. Cuma Allah bertahap, Pak, diciptakan 6 hari supaya Allah ingin memberitahukan kepada kita apa-apa itu ada masanya. Apa-apa itu ada waktunya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukum orang yang berbuat maksiat. Karena semuanya ada waktunya, Pak. Makanya ada istilah yang sering disampaikan orang di TikTok apa di apa. Apa-apa kalau sudah pada saatnya itu akan terasa indah. Katanya gitu, Pak ya. Nah, semuanya ada waktunya, Pak. Gitu. Wong anak kecil di rahim ibu aja ono waktune kok 9 bulan, Pak. Kan gitu. Nah, kita sekolah aja SD biro gitu Pak ya, semuanya ada waktunya. Allah ingin memberitahukan pada kita apa-apa itu ada masanya, jangan buru-buru. Allah saja ketika menghukum orang berbuat dosa tidak langsung. Sebab Allah kalau seandainya langsung menghukum mati kabeh kita ini Pak, wis kukut dari dulu kita ini. Surat An-Nahl ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabati walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Seandainya Allah menghukum semua manusia karena perbuatan dosa mereka, wis kukut ora ana wong neh, Pak. Sing ana mung kewan-kewan. Tetapi Allah tidak langsung karena Allah sudah menetapkan waktunya kapan dia dihukum. Allah tunda kapan dihukum, ada waktunya. Kenapa Allah tunda? Karena Allah masih memberikan kesempatan. Tapi kalau sudah datang waktu hukuman itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa ditunda. Nah, itu saja, besok kita lanjutkan lagi.